Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sudah masuk di surat ke-60 ya. Ya, surat ke-60. Jadi kita sekarang masuk di surat yang ke-60, surat Al-Mumtahanah. Apa tuh artinya surat Al-Mumtahanah? Perempuan yang diuji. Hebat, keren kan? Palestino. Ada kali di situ. Nulis ya. Oh, ada di situ. Baca. Ada di Qurannya ada artinya ya. Ada. Perempuan yang diuji. Gitu. Kira-kira kalau perempuan yang diuji laki-laki ada nggak yang diuji? Jadi kasih tahu istri kita juga ya, ada perempuan yang diuji gitu ya. Kita mulai dari ayat pertama ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu 'aduwwi wa 'aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang yang beriman. Diambilnya orang-orang yang beriman. Ada enggak ayatnya wahai orang-orang yang bertakwa? Kan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal muttaqun ada? Enggak ada. Ngajinya teliti enggak? Ada enggak kira-kira ya? Ya ayyuhan nas. Enggak pernah. Ya ayyuhal muttaqun ada? Ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum gitu di surat Al-Baqarah gitu. Kan ini mah bukan wahai manusia, wahai orang-orang yang bertakwa ya. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Janganlah, Allah larang, janganlah kamu mengambil musuhku. Allah menyatakan bahwa Allah punya musuh. Mengerikan sekali tuh lawannya Allah. Yang menciptakan saja menyatakan bahwa dirinya zat yang paling mulia. Allah Azza wa Jalla menyatakan Allah punya musuh. Kan firmannya gitu kan, janganlah kamu mengambil musuhku. Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah punya musuh. Ini yang jadi musuh Allah benar-benar nih. Wih, ngeri, sampai Allah mengadakan perang juga terhadap musuhnya. Ada nggak? Ada. Orang apa itu? Riba. Orang riba. Perangnya sama Allah. Amerika perang sama Rusia aja ngapa-ngapa. Iya kan? Ini orang, na'udzubillahi min dzalik. Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu. Kalau musuh Allah berarti musuhnya orang beriman. Kalau musuh Allah berarti musuhnya orang beriman. Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, ya. Karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Ini kelihatan nih, yang musuh Allah itu adalah orang yang ingkar kepada kebenaran yang datang kepada Rasulullah. Mereka mengusir Rasul. Ini zaman dulu nih. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah. Yang ngusir Rasulullah dan mengusir para sahabat pada saat itu siapa? Kafir Quraisy. Dulu kafir Quraisy itu jadi musuh Allah. Ya, musuh Allah. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Janganlah kamu menjadikan teman-teman setia. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Karena rasa kasih sayang, aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini berkaitan dengan asbabun nuzul, sebab turun surat Al-Mumtahan ini berkaitan dengan sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar, Ahlul Badar. Mengerikan juga, Ahlul Badar gitu ya. Hatib adalah salah seorang dari kaum muhajirin, orang yang ikut hijrah dengan Rasulullah SAW ke Madinah dan pengikut perang Badar. Dia memiliki keluarga dan harta benda di Mekah. Orang ini masih punya keluarga di Mekah gitu. Dia bukan dari keturunan Quraisy. Hatib bin Abi Balta ini bukan keturunan Quraisy, tetapi ia adalah sekutu Utsman. Sekutunya Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah SAW berminat untuk menaklukkan Mekah, Rasulullah ingin menaklukkan Mekah, putu Mekah, gitu. Karena para penduduknya telah melanggar janji. Kenapa ditaklukkan? Karena pelanggaran janji. Rasulullah itu kalau nggak dilanggar janjinya nggak akan ditaklukkan. Begitu juga orang-orang Yahudi yang di Madinah itu, kenapa dia sampai terusir? Karena dia melanggar janji. Makanya kita kalau punya janji jangan dilanggar gitu. Maka Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin agar bersiap-siap untuk memerangi mereka seraya bersabda, Allahumma ammi alaihim khabarana. Ya Allah,
sembunyikanlah kabar penyerangan ini kepada mereka. Berarti Rasul ketika mau menaklukkan kota suci Mekah, Rasulullah berdoa agar niat Rasulullah menaklukkan kota suci Mekah tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy, ya. Maka Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an sengaja melayangkan sebuah surat ke Mekah melalui seorang perempuan Quraisy yang isinya adalah kabar tentang rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tujuannya adalah agar keluarganya di Mekah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengantisipasinya. Kalau Rasulullah datang, biar keluarganya bersiap-siap, gitu ya. Dia ingin keluarganya juga selamat, iya. Allah pun memberitahukan pengiriman surat itu kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang Maha mengetahui. Rasulullah tahu kepada waktu itu? Tahu. Sebelumnya tidak tahu bahwa ada surat yang dikirim oleh Hatib. Ya. Tetapi Allah memberitahukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Allah pun memberitahukan pengiriman surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban atas doanya tadi. Makanya setiap doa dipastikan ada jawabannya. Hanya kita nggak tahu jawabannya, ya kan? Kan dulu saya doanya gini, tahun 99 ya. Waktu saya menginjakkan pertama kali ke Ka'bah, ya. Menginjakkan ke Masjidil Haram. Saya berdoa begini. Ya Allah, berilah kesempatan kepada saya dan istri saya serta ibu saya dan anak cucu keturunan saya untuk dapat mengunjungi rumahmu, Baitullah, tanah haram, Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarram. Tahun 1999 baru terkabul tahun 2022. Cucunya bisa ikut. Berapa tahun? 33. Oh, 23 tahun. Ya. 23 tahun. Kalau Rasulullah mah cepat dijawabnya. Kita mah berpuluh tahun baru bisa dijawab. Ya, tapi bersyukur nggak? Bersyukur ya. Maka yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menjemput perempuan itu dan mengambil surat darinya. Gitu. Jadi diutus tuh ya. Gitu, diutus. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan bin Muhammad bin Ali, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abi Rafi, satu kali dia mengatakan bahwa Ubaidullah bin Abi Rafi mengabarkan kepadanya, yakni kepada Abdullah, bahwa ia pernah mendengar sahabat yang mulia Ali radhiyallahu an berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku. Yang diutus siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian yang mulia Az-Zubair dan Miqdad. Berarti ada berapa orang? Dan Miqdad 3. Seraya bersabda, Rasulullah bersabda kepada ketiganya, pergilah kalian ke kebun Khaq. Kebunnya namanya Khaq. Di sana ada seorang wanita yang memegang surat. Lalu ambillah surat itu darinya. Nabi tahu ada di kebun itu orang itu. Si perempuan itu ada di kebun itu. Kami pun pergi mengendarai kuda hingga tiba di kebun tersebut. Berarti sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Az-Zubair bin Awam dan Miqdad, ya. Ketiga-tiganya mengendarai kuda. Kami pun mengendarai kuda hingga tiba di kebun tersebut. Kami bertemu dengan seorang wanita dan memintanya untuk memberikan surat itu kepada kami. Kemudian perempuan itu berkata, saya tidak membawa surat. Jadi dia berdusta. Saya tidak membawa surat. Kami berkata, yang ketiganya sahabat mulia berkata,
keluarkan surat itu atau pakaianmu akan ditanggalkan. Mau dipaksa itu. Kalau kamu nggak mau keluarkan suratnya, mau ditanggalkan pakaiannya. Padahal nggak boleh tuh, iya kan? Menanggalkan pakaian perempuan. Mungkin digertak doang gitu ya, digertak aja kali ya. Dia pun mengeluarkan surat itu dari kepangan rambutnya. Jadi ditaruhnya di kepangan rambut. Saking apanya tuh? Saking rahasianya ditaruh di kepangan rambut. Kami mengambil surat itu dan membawanya kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata surat itu berasal dari sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah kepada beberapa orang musyrik di Mekah yang mengabarkan tentang beberapa rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Hatib, apa ini?" Jadi ditanya sahabatnya oleh Rasulullah, "Apa ini?" Kemudian dia menjawab, Hatib bin Balta'ah menjawab, "Jangan tergesa-gesa berprasangka buruk terhadapku. Saya hanyalah seseorang yang dekat dengan kaum Quraisy, tapi bukan seperti mereka." Jadi dia dekat dengan kafir Quraisy, tapi bukan seperti mereka. Padahal Allah, maka turun ayat ini, jangan dekat. Gitu. Orang-orang muhajirin yang bersama Anda senantiasa menjaga kerabat mereka yang berada di Mekah. Karena saya tidak mampu membantu mereka secara langsung, maka saya ingin berperan dalam memperingatkan mereka. Saya tidak melakukan hal ini karena kufur atau murtad dari agamaku. Saya melakukannya, kata Hatib, bukan karena kufur dan bukan pula murtad dari agama Islam. Bukan pula karena rela terhadap kekufuran setelah masuk Islam. Kemudian yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia telah jujur kepada kalian." Hatib bin Balta'ah telah jujur kepada para sahabat. Kemudian sahabat yang mulia Umar bin Khattab berkata, apa kata Umar? "Biarkan saya menebas leher orang munafik ini." Widih, sudah udah marah karena dibocorkan rahasianya, sekalipun belum bocor, belum sampai ke Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu qad syahida badra ma yudrika la'allallahu tala'a ila ahli badrin faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Sesungguhnya dia adalah pengikut perang Badar. Hatib bin Balta'ah adalah orang yang mengikuti perang Badar. Tahukah kamu, Allah telah mengetahui keadaan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Seraya berfirman, Allah berfirman, "Perbuatlah sesuka kalian karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian." Enaknya Ahlul Badar itu hidupnya sesuka-suka, sudah diampuni dosanya. Kenapa? Perang pertama yang dilakukan di kota suci Madinah, di luar kota suci itu ya kan, perangnya juga. Dan itu perang pertama ketika setelah hijrah. Makanya orang yang ikut perang Badar 314 orang itu hidupnya sesuka-suka. Kenapa? Diampuni dosanya ya. Kalau kita jangan macam-macam, kita belum jelas, bukan Ahlul Badar juga, bukan ya kita. Makanya kita harus hati-hati ya. Gitu. Jadi orang yang telah perang Badar adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya ya. Jadi sudah dijamin surganya ya. Maka Allah berfirman, "La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya." Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Jadi orang itu sudah dilarang ya. Kita juga dilarang. Ayat ini karena udah turun. Tadinya belum turun tuh. Karena ada Hatib bin Balta'ah yang berbuat salah gitu, sekalipun di Ahlul Badar, maka turun ayat ini. Janganlah kamu mengambil musuhku, karena musuhnya Allah adalah kafir Quraisy dan musuhmu pula Muhajirin dan Ansor gitu. Jadi kalau ada musuh Allah jangan berkawan,
Jangan deket-deket. Ya. Iya, bahaya itu, ya kan? Gitu. Jadi itu perintahnya ya. Ada perintahnya dan larangannya ya. Jadi dilarang. Ya, tidak berloyalitas kepada mereka. Nggak boleh kita berloyalitas kepada musuh Allah. Siapa sih? Yaitu kaum musyrik dan kaum kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin. Itu musuh Allah. Jadi kaum musyrik dan kafir yang memerangi Allah, Rasulnya serta kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang Allah syariatkan untuk dimusuhi. Ya. Jadi orang yang disyariatkan untuk dimusuhi dan dilarang untuk dijadikan pemimpin. Nggak boleh dijadikan pemimpin, dilarang. Ya. Dijadikan pemimpin, dijadikan sahabat dan teman setia, dilarang. Kalau Allah larang, hukumnya haram. Ya gitu. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.